Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Selamat bertemu kembali dalam sermon online pada hari ini. Salam untuk jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki satu tema yang baru. Temanya adalah Ketika Aku Percaya, Part 1, yaitu berbicara mengenai Mystery of God di alam kekal. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas seperti biasanya, kita akan memberikan beberapa informasi lebih dahulu untuk saudara simak. Informasi pertama, sampai hari ini saya tetap pakai topi saudaraku untuk menghindari cahaya kena di mata, karena saya baru selesai operasi 2 bulan lalu dari Singapura saudaraku, dan saya sudah ada di Jakarta, udah 5 hari di Jakarta saudara sekalian. Informasi kedua saudaraku, setiap kali saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Ada 70% jemaat yang masuk ke YouTube channel saya tidak klik subscribe dan tidak klik lonceng, saudaraku. Saya matanya sudah operasi, jadi tidak boleh sering melihat cahaya HP. Dan kalau saudara tidak klik subscribe, pada hari Minggu saya harus kirim link khotbah kepada saudara. Tetapi kalau saudara subscribe, otomatis di gadget saudara itu sudah ada khotbah yang terbaru dirilis. Jadi mempermudah saya, saudaraku. Nah, sekarang ada 3 detik, saudaraku, di layar HP saudara atau layar televisi itu ada subscribe dan klik lonceng. Silakan lakukan, saudaraku, supaya kita saling membantu. Oke, saudaraku? Dah? Ya, sekarang sebelum kita mulai, mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Baik, saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca. Sebelum kita kepada perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, beri kami hati seorang murid pada saat kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Beri hamba-Mu kekuatan, hikmat, dan bijaksana dan kuasa dari Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan orang berdosa, supaya suatu hari mereka beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami siap. Engkau berbicara, kami mendengar. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Pada saat ini mereka beribadah, Roh Tuhan bekerja di hati mereka. Kami siap menerima sabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema ketika aku percaya, saudaraku? Dalam masa pandemik ini 1,5 tahun seperti ini sedang terjadi, dan pandemik ini belum selesai, saudaraku. Saya banyak sekali menerima WhatsApp dari jemaat, baik yang melalui call langsung, video call, maupun dari WhatsApp, saudaraku. Berita-berita yang saya dapat dari jemaat, saudaraku, ada yang dalam kondisi sudah susah sekali, yaitu keluarga mereka, orang-orang tercinta meninggal karena COVID, saudaraku. Mereka menangis, saya juga ikut nangis, saudaraku, karena teman dekat, jemaat juga, saudara sekalian, ya. Anak saya, Pak, meninggal, Pak. Mertua saya meninggal, Pak. Cucu saya meninggal, Pak. Ya, koko saya meninggal. Teman sekelas saya, dokter gigi saya meninggal, Pak. Saudara-saudara sekalian, di ratapan tangisan jemaat seperti itu membuat saya berpikir, saudaraku, apa yang harus saya khotbahkan supaya bisa menguatkan jemaat, baik jemaat yang ditinggalkan maupun jemaat yang sudah kembali ke Tuhan itu. Bagaimana kita yang masih hidup di bumi itu untuk mengerti dengan baik kehidupan di alam kekal, saudara sekalian. Saudaraku, ini menjadi penting, maka ada tema ketika aku percaya part 1. Hari ini kita khusus membahas mengenai Mystery of God, tentang alam kekal, saudaraku. Dan tadi kita baca ayat-ayat yang di Lukas pasal 16, saudaraku. Sebelum itu, biasa kalimat indikator. Apakah pengalaman-pengalaman hidup yang saudara alami, baik itu 20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 1-2 hari yang lalu, atau 3 jam yang lalu, atau 1 jam yang lalu, baik itu pengalaman menyedihkan, menyulitkan, pengalaman pahit getir, pengalaman tragis, ataupun sukacita, berkat kebahagiaan. Apakah pengalaman-pengalaman seperti ini masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara lebih mengenal Tuhan, saudaraku? Itu penting menjadi kalimat indikator. Setiap kali saudara saat teduh, baik dalam situasi kondisi apapun, pakailah kalimat itu untuk menguji kerohanian saudara. Jika saudara merasa sudah jauh dari Tuhan, akan kerasa, saudaraku. Oke? Nah, saudara, sekarang kita bahas Injil Lukas yang kita baca tadi pasal 16, saudaraku, ayat 19-31, itu berbicara mengenai Lazarus dan orang kaya, saudaraku. Ini satu perikop yang sangat menarik, saudara sekalian. Perikop yang menceritakan suatu mystery of God tentang kehidupan di alam kekal, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Nah, dalam perikop ini saya bagi menjadi 4 segmen, saudaraku. Menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama, saudaraku, Lazarus yang miskin itu dengan orang kaya. Segmen yang kedua, saudaraku, adalah percakapan orang kaya itu dengan Bapak Abraham. Segmen ketiga, saudaraku, adalah voice from hell, suara dari neraka. Nah, segmen keempat, saudaraku, adalah
Yesus Kristus juru selamat orang berdosa, saudaraku. Jadi ada 4 segmen di perikop yang kita baca. Kita mulai dengan segmen pertama, saudara sekalian. Diceritakan di perikop itu ada seorang bernama Lazarus sangat miskin, dan miskin juga sakit, saudaraku, banyak boroknya. Dia tinggal di depan rumah orang kaya. Orang kaya itu tiap hari berpakaian lenan halus. Jadi kalau pakaian lenan halus pasti orang kaya yang punya, saudaraku. Tiap hari berpesta pora dalam kemewahan, saudara sekalian. Tidak dijelaskan siapa nama orang kaya itu, saudaraku. Tetapi orang miskin itu diberi nama Lazarus si miskin, saudaraku. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, saudara sekalian, kemudian dikatakan Lazarus mati dan orang kaya itu juga mati. Saudara sekalian, berhenti sebentar. Masalah hidup, kehidupan dan kematian, saudaraku, pada saat kita masih muda, saudaraku, kita belum mau pikir itu. Saya masih muda, Pak, itu masih jauh. Kita sering berkata demikian. Tetapi ketika badan ini mulai tua, saudaraku, mulai 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas, saudaraku, melihat kulit menjadi kisut, melihat badan menjadi tambah lama, tambah lemah, mata menjadi kabur, manusia itu berpikir, setelah badan ini lapuk dan habis, kemana saya? Dan baru manusia berpikir kehidupan setelah dibalik kematian itu ada kehidupan nggak, saudaraku? Berpikir demikian. Dan di ayat yang kita baca di segmen pertama itu, Lazarus mati, timingnya sudah pas dan dia harus mati. Orang kaya itu juga mati, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika Lazarus mati, orang kaya itu mati, dikatakan Lazarus ke pangkuan Bapak Abraham, dan orang kaya itu ada di alam maut. Tempatnya beda, saudaraku. Orang kaya itu ada di alam maut, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Apa sebabnya, saudaraku? Apakah yang menentukan orang boleh ada di pangkuan Bapak Abraham dan orang bisa ada di alam maut? Apa yang menentukan, saudaraku? Jelas sekali, saudara sekalian, di bumi pada saat Lazarus hidup, sekalipun dia miskin dan banyak borok, dia percaya Tuhan. Dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Maka ketika dia mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham adalah bapak orang beriman, saudaraku. Sedangkan orang kaya itu tidak percaya Tuhan Yesus, maka dia ada di alam maut. Oke, saudaraku. Nah, sekarang berhenti lagi sebentar. Apakah orang miskin selalu masuk surga, ya Pak? Apakah dari perikop artinya orang kaya selalu masuk neraka, ya? Tidak, saudaraku. Ya, tidak seperti itu. Nah, kalau demikian, ya saudaraku, bukan karena kaya atau miskinnya, saudara sekalian, bukan karena kaya atau miskinnya, saudaraku, ya, yang membawa orang masuk ke surga. Kalau saudara pilih apa? Aku pilih kaya tapi mau masuk surga. Pintar, saudaraku, ya. Tapi sekarang perhatikan, masuk surga atau masuk neraka bukan karena kaya atau miskinnya, saudaraku, bukan. Tapi karena faktor yang sangat menentukan adalah iman kepercayaannya, saudaraku. Ya. Jadi masuk surga, perihal masuk surga, perihal masuk neraka, bukan karena faktor kaya atau miskin, bukan karena faktor muda atau tua, saudaraku, bukan karena faktor cara matinya. Banyak orang meninggal dengan cara berbeda, loh, saudaraku. Di zaman pandemik seperti ini, orang meninggal karena COVID itu banyak sekali, saudaraku. Orang meninggal karena hari tua, orang meninggal karena terserang penyakit berbahaya, orang meninggal karena bencana alam, orang meninggal karena national disaster, orang meninggal karena kecelakaan, saudaraku. Cara meninggalnya tidak jadi masalah. Kaya atau miskinnya tidak jadi masalah. Cara meninggalnya, kaya atau miskinnya, tidak menjadi faktor. Orang itu menjadi faktor penentu orang itu masuk di alam maut atau ke pangkuan Bapak Abraham, saudaraku. Bukan itu faktor penentunya. Faktor penentunya adalah pada saat orang itu ada di bumi, dia percaya Tuhan Yesus atau tidak, dia beriman atau tidak. Itu faktor penentunya, saudara sekalian. Maka jelas di perikop yang kita baca,
Setelah Lazarus mati, dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Karena di bumi, waktu hidup di bumi, dia orang beriman. Setelah orang kaya itu mati, dia ada di alam maut. Pada saat dia kaya di bumi, dia hidup dalam kemewahannya, dia tidak beriman, saudaraku. Maka dua orang ini setelah mati, tempatnya pun berbeda. Segmen pertama selesai, saudaraku. Segmen kedua, terjadilah percakapan antara orang kaya itu dengan Bapak Abraham, saudara sekalian. Orang kaya itu ada di alam maut, dan dia sangat kesakitan, sangat kepanasan, sangat menderita. Sementara dia melihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Maka orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke bibirku, ke mulutku, karena dia sangat kehausan, saudaraku. Abraham menjelaskan kepada orang kaya itu, pada saat engkau hidup di bumi, engkau hidup dalam segala kemewahan. Lazarus dalam segala kesulitan. Sekarang dia sudah dapat tempat yang baik karena dia beriman, saudara sekalian. Kemudian Abraham menjelaskan lagi, antara engkau dan kami ada jurang yang tak terseberangi. You tidak bisa ke kami pun tidak bisa ke you, saudaraku. Jadi Abraham menjelaskan ada jurang tak terseberangi dua arah. Yang di sini Bapak Abraham tidak bisa pergi ke tempat orang kaya pun tidak bisa datang ke Bapak Abraham. Berarti tidak ada jembatannya, sama sekali tak terseberangi. Itulah, saudaraku, yang disebut dengan surga dan neraka. Tidak bisa pindah-pindah, saudaraku. Tidak bisa transit, saudaraku. Forever, selama-lamanya, saudara sekalian. Itu yang terjadi. Abraham menjelaskan seperti itu. Ini segmen kedua, saudaraku, conversation antara Abraham dengan orang kaya itu. Kemudian orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham lagi, langsung masuk ke segmen ketiga, saudara sekalian. Kalau demikian Bapak Abraham, ya, masih ada 5 saudaraku di bumi. 5 saudaraku di bumi. Kasih tahu 5 saudaraku, jangan datang ke sini. Ini segmen ketiga, saudaraku, yaitu voice from hell, suara dari neraka, saudaraku. Suara dari neraka tertulis di Alkitab. Orang kaya itu sudah berteriak, 5 saudaraku di bumi kasih tahu, jangan datang ke tempat ini. Don't come here. Itu suara dari neraka, saudaraku. Kita harus akui, kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Itu terungkap, saudaraku. Jadi di alam kekal itu, yang disebut neraka itu, ada suara dari neraka untuk memberitahu kepada kita, jangan datang ke alam maut, saudaraku. Suara dari neraka saja tidak cukup, saudaraku. Ada suara dari surga juga tertulis di Alkitab. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, waktu Tuhan Yesus bangkit keluar dari Sungai Yordan itu, ada Roh Kudus hinggap di atas kepala Tuhan Yesus seperti burung merpati. Berarti Roh Kudus bukan burung merpati, seperti burung merpati. Dan di sorga itu ada suara, this is my son whom I am well pleased. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada suara Bapa dari surga, ada Tuhan Roh Kudus seperti burung merpati, ada Tuhan Yesus yang keluar dari Sungai Yordan, saudara sekalian. That is voice from heaven, suara dari surga, saudaraku. Kedua, ya. Satu lagi suara dari bumi. Apa itu? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus pada saat hidup di bumi ini, saudaraku, berteriak, mari datang kepadaku, aku memberikan engkau hidup yang kekal. Bertobat, come and follow me, I will make you fishers of men. Tuhan memanggil, I will make you a fisher of men. Memanggil murid-muridnya untuk menjala manusia, memanggil orang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Sudah ada suara dari bumi yang Yesus kumandangkan, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, oleh para rasul, saudaraku, sampai ke zaman kita, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh misioneri, oleh gereja-gereja sepanjang zaman, saudara sekalian. Voice from hell, voice from heaven, voice from earth, saudaraku.
3 suara sudah ada, itu sudah menutupi semua jalan kita, dan kita tidak bisa argumentasi lagi bahwa kita tidak mau. Kita tidak bisa lagi berdebat. Suatu hari kita mengatakan, aku tidak mendengar. 3 bagian dari hidup ini, saudaraku, 3 bagian buela ini sudah berkumandang tentang keselamatan, yang believe in Jesus, percaya pada Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi ketika segmen ketiga ini, orang kaya ini berkata, Bapak Abraham, kalau demikian, kasih tahu 5 saudaraku, supaya jangan datang kemari. Bapak Abraham menjawab, ada tertulis tentang kitab para nabi. Suruh mereka membaca kitab para nabi. Mereka kalau tidak percaya kepada kitab para nabi, sekalipun ada orang yang mati dibangkitkan, mereka juga tidak akan percaya, saudaraku. Ini segmen keempat, saudaraku. Abraham mengungkapkan, di kitab para nabi itu tersimpan rahasia juru selamat Yesus Kristus. Jika mereka tidak percaya kepada kitab para nabi, mereka juga tidak akan percaya Yesus yang bangkit dari antara orang mati, saudara sekalian. Jika mereka tidak percaya, mereka tidak akan diselamatkan. Saudara sekalian, segmen keempat itu bicara mengenai Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Dan saudaraku, saya berhenti sebentar. Saudara, yang pertama, bagi jemaat yang hari ini mendengarkan khotbah, kau kecil hati, saya tahu saudaraku, kau kecewa, kau merasa sakit hati, karena orang yang kamu sayang itu meninggal, baik karena masa tua, baik karena kecelakaan, baik karena banyak hal cara membuat orang yang kamu sayang itu meninggal. Dan khususnya di saat seperti meninggal karena COVID, rasanya kau tak bisa terima. Saudara sekalian, what shall I do sebagai seorang pendeta? Dengarkan khotbah ini baik-baik, saudara sekalian. Kalau engkau seorang umat percaya, orang yang kamu sayang itu, saudaraku, meninggal dalam iman kepada Yesus Kristus, dia ada di pangkuan Bapak Abraham, saudara sekalian. Ya, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Tapi saya masih tidak bisa terima, Pak Pendeta. Kenapa meninggalnya begitu mendadak? 2 hari saja sudah meninggal, Pak Pendeta. Kenapa masih umur 25 tahun meninggal karena COVID, Pak Pendeta? Aku tak bisa terima. Kenapa tidak meninggal di usia tua, saya baru terima. Saudara dengarkan. Manusia itu meninggal, saudaraku, umurnya tidak sama. Ada yang muda sekali, ada yang sebaya, ada yang tua sekali, saudaraku. Lihat anak-anak kecil itu, kalau saudara ke tempat kuburan ini, saudara melihat ada tulisan nama orang, lahirnya baru 2 hari, umurnya baru 2 hari. Waktu lahir hadir di bumi, terjadi kelainan di badannya, dia sudah meninggal, saudaraku. Dia hanya hidup di bumi ini hanya 2 hari. Ada orang hidup hanya 11 tahun, saudaraku, masih remaja ting-ting, saudaraku, sudah harus meninggal. Ada orang seperti Tuhan Yesus, hidup hanya 33,5 tahun, saudaraku. Ada orang seperti Bapak Abraham, ratusan tahun umurnya, saudaraku. Ada orang seperti Musa, 120 tahun umurnya, saudaraku. Ada orang umur 65 tahun sudah meninggal. Jadi faktor meninggal, kapan meninggal kita tidak bisa tentukan. Itu tangan Tuhan, saudaraku. Itu tangan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menambah, mengurangi, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, what shall I do, saya pendeta, supaya engkau mengerti bagian ini, saudaraku. Orang yang kamu sayang, hari ini sudah tidak ada. Dia sudah kembali ke rumah Bapak. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham, saudaraku. Hibur hatimu sendiri, kamu boleh nangis, boleh susah, boleh meratap, tapi harus lewat. Tidak boleh sampai 3 tahun kamu masih menangis, saudaraku. Jangan, saudaraku. Karena kenapa? Kamu sayang orang-orang yang kamu cinta itu, saudaraku. Mereka juga percaya Tuhan Yesus. Artinya, mereka sedang menunggu kita di rumah Bapa di surga. Suatu hari pasti bertemu kembali. Karena barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, saudaraku, suatu hari akan bertemu kembali bersama Bapa di surga, saudara sekalian. Bertemu kembali di pangkuan Bapak Abraham, saudaraku. Jadi saudara kita tidak kemana-mana.
Orang yang kamu sayang itu meninggal di dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak kemana-mana, saudaraku. Dia waiting for us. Suatu hari waktu kita tiba, kita juga akan kembali ke pangkuan Bapak Abraham. Kembali ke surga, saudaraku. Ini akan meneguhkan engkau. Engkau tidak kehilangan selama-lamanya orang kamu sayang. Hanya di bumi ini kamu tidak bisa melihat lagi. Tapi dia ada di alam kekal. Dia ada di situ. A life after death itu ada. Kehidupan di balik kematian itu ada, saudaraku. Yaitu orang-orang percaya pada Tuhan Yesus dan orang-orang tidak percaya, tempatnya tidak sama, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, hapus air matamu, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena orang yang kamu sayang sudah kembali kepada Tuhan, saudaraku. Nah, bagi kita yang masih hidup di bumi ini, saudara sekalian, dengarkan firman hari ini. Jikalau hari ini kau menghadapi COVID yang sangat berbahaya, you mendengar kematian kiri kanan, tetangga, orang paling dekat, bahkan supirmu, bahkan pembantumu meninggal, saudaraku, dengarkan khotbah hari ini, saudara sekalian. Jikalau engkau masih ragu-ragu percaya Tuhan Yesus, setengah percaya, setengah tidak, saudaraku, sudah tidak ada zaman engkau menunda kepercayaan itu. Karena barang siapa percaya, suatu hari dia akan di pangkuan Bapak Abraham. Hidup ini, saudaraku, kita tidak tahu. Besok lusa kita tidak tahu. COVID bisa datang dengan tiba-tiba. Karena sekarang dia lewat udara, saudara sekalian. Believe in Jesus. Hari ini saya tantang engkau, saudaraku. Lewat ibadah hari ini adalah suatu kebaktian rohani. Engkau yang dengar hari ini, percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai suatu jaminan hidupmu. Tinggal di bumi ini, COVID kita hadapi dengan tanggung jawab kita menjaga kesehatan dengan baik. Bukan karena faktor matinya, bukan karena usia kapan matinya. Faktor yang paling penting menentukan arti hidup ini adalah engkau beriman atau tidak. Kalau engkau beriman, suatu hari engkau kembali ke rumah Bapa di surga, saudaraku. Itu faktor penentunya, saudara sekalian. Believe in Jesus. Saudara dengarkan khotbah hari ini. Kalau engkau masih ragu-ragu, kau punya 2, 3, 4, 5 Tuhan, saudaraku, just Jesus you believe in. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa kerja kedaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup kembali, saudara sekalian. Hanya Yesus yang mau kita pulang kembali ke rumah Bapa, saudara sekalian. Hari ini kalau engkau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, teguhkan imanmu hari ini. Hari ini engkau yang simpatisan antara ya dan tidak, make a decision today. Mungkin tomorrow, besok sudah tidak waktu, saudaraku. COVID begitu berbahaya, merajalela begitu ganas di muka bumi, saudaraku. Suara dari surga udah jelas, suara dari neraka udah jelas, suara dari bumi diteriakkan Tuhan Yesus bertobatlah, diteriakkan oleh rasul-rasul, diteriakkan oleh hamba-hamba Tuhan termasuk saya zaman ini untuk memberitahu kepada engkau, trust Him, believe in Him, He will save your soul. Dia akan menyelamatkan jiwamu, saudara sekalian. Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang hidup, yaitu lembaga yang memberitakan Injil, membawa orang kembali kepada Tuhan, supaya suatu hari mereka kembali ke rumah Bapa, saudara sekalian. Saudaraku, saya gak tahu hari ini hidupmu seperti apa. Hidup boleh susah. Banyak hal yang akan kita hadapi, saudaraku. Ada yang mungkin sudah jatuh miskin, sudah tidak punya pekerjaan, saudaraku. Relasi pun sudah retak, saudaraku. Mengalami penghinaan, going nowhere, gak tahu harus bagaimana, saudaraku. When you believe in Jesus, pada saat kamu percaya pada Tuhan Yesus, ada penyertaannya, saudaraku. Ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan untuk melewati hidup, saudaraku. Jadi saudara sekalian, hidup ini bukan selesai di bumi, selesai, saudaraku. Ada kehidupan di balik kematian. Alkitab tadi menjelaskan dengan baik, saudaraku. Ada kehidupan di balik kematian. Jadi kita seorang percaya, pada saat engkau percaya Tuhan Yesus di muka bumi, saudaraku, pada saat di kehidupan yang lain, engkau sudah menjadi warga negara surgawi, saudaraku. Faktor penentu ada di menjadi warga negara surgawi bukan di surga, bukan di alam maut, saudaraku. Bukan di pangkuan Bapak Abraham. Faktor penentu untuk ada di surga adalah pada saat hidup di bumi. Selagi masih hidup, selagi masih hidup, selagi you masih bernafas di muka bumi ini, selagi you menghadapi banyak tantangan yang sulit, boleh saja you punya harta banyak. Orang kaya itu hartanya berlimpah-limpah, tapi dia kehilangan jiwanya. Dia tidak kembali ke rumah Bapa, saudaraku. Boleh saja hari ini engkau miskin, tapi kalau engkau punya iman, engkau kembali ke pangkuan Bapa Abraham, saudaraku. Dengarkan firman hari ini.
Dengarkan khotbah ini, dengarkan suara menderu, dengarkan seruan ini saudaraku. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, akhir zaman sudah tiba. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, maka engkau diselamatkan. Dan pada saat engkau masih hidup di bumi ini, tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. He died for you. Dia pasti jaga engkau. Aku saksi hidup dalam dunia ini saudaraku. Aku banyak sekali mengalami kesulitan, tantangan. Dari operasi bypass jantung sampai operasi mata di Singapura, sampai harus lewati 14 kali PCR, 6 kali di Jakarta, 8 kali Singapura, saudaraku. Saya ada penyakit bawaan, ada jantung, ada diabetes, ada hipertensi, ada pendarahan mata. 14 kali PCR saya lolos semua, saudaraku. Negatif semua, saudara sekalian. Karena Tuhan ada di pihakku. Tuhan bersama aku. Tuhan melindungi aku, saudaraku. Saya dan istri pergi ke Singapura berobat, dan hari ini sudah pulang, sudah tinggal kembali di Jakarta, saudaraku. Kata orang, jangan pulang dulu Pak Pendeta. Jakarta COVID-nya makin ganas, saudaraku. Saudara, bukan masalah jangan pulang atau tidak pulang. Harus pulang. Karena di Jakarta saya punya keluarga. Karena di Jakarta lah tempat base home saya untuk melayani Tuhan. Hari ini khotbah ini harus menggebu-gebu, saudaraku. Karena di Jakarta lah aku memberikan Injil ke seluruh dunia supaya orang percaya dan bertobat, saudaraku. Maukah engkau percaya Tuhan Yesus? Kalau engkau sudah percaya, maukah engkau memperbaharui iman dengan teguh, supaya jangan karena dunia ini engkau kalah, tapi kalahkan dunia dengan imanmu, saudaraku. Jangan bersandar kepada hartamu, jangan bersandar kepada orang, jangan bersandar kepada apapun, hanya bersandar kepada Tuhan Yesus saja, saudara sekalian. Hanya Tuhan Yesus menjadi sandaran kita di tengah zaman sebenarnya. Apapun yang kita miliki tidak mampu menolong kita, saudara sekalian. Tidak mampu menolong kita. Saya baru mendengar berita dari berita-berita, saudaraku, khususnya di kota Jakarta ini. Banyak gedung-gedung mewah digadai, saudaraku. Gedung-gedung mewah dijual dengan harga murah. Karena orang lebih mau berpegang uang, saudaraku, daripada barang properti. Karena keadaan sudah sangat sulit, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, engkau pegang Tuhan, tak akan dibiarkan engkau mati kelaparan. Tak akan dibiarkan engkau tidak ada kehidupan, saudaraku. Engkau pegang Tuhan Yesus, pemeliharaannya sempurna, saudara sekalian. Pemeliharaan sempurna, sekalipun sulit, kekuatan itu ada. Saudara sekalian, saya susah sekali waktu mata saya tinggal 16% di Jakarta. Kanan ini sudah pasti buta. Kiri ini Jakarta 2 bulan lalu tinggal 16%, saudaraku. Saya pegang barang susah, saudara sekalian. Tapi saya tetap berharap sama Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa lihat, kalaupun tidak bisa lihat, aku masih ada Tuhan juga. Aku berharap terus dan pengharapanku tidak sia-sia. Hari ini mata kiriku sembuh 80% penglihatannya, saudaraku. Dan dokternya mengatakan masih bisa bertambah lagi recovery-nya. Puji Tuhan, saudaraku, aku tidak pernah putus asa. Sekalipun banyak hal yang aku hadapi, karena aku percaya Tuhan Yesus juru selamatku yang hidup, saudara sekalian. Karena aku percaya pada suatu hari ketika aku meninggal, aku ada di pangkuan Bapa Abraham. Bagaimana engkau, saudaraku? Dengarkan firman hari ini. Ini adalah part 1 daripada ketika aku percaya. Misteri tentang alam kekal sudah dibongkar oleh Alkitab untuk kita saksikan. Tujuannya adalah supaya you percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara sekalian. Dan engkau tidak bisa mengelak kemana-mana. Kita tidak bisa berargumen lagi. Hanya bisa, yes Lord Jesus, I believe in you. Karena percaya kepada engkau, saya mendapat kekuatan di bumi. Percaya kepada engkau, saya boleh pulang suatu hari kepada Sang Penciptaku. Saudara mau? Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di luar negeri, mungkin hari ini subuh, pagi, siang, malam, saudara sekalian. Mungkin engkau lagi di kantor atau di rumah bingung harus buat apa. Mungkin engkau orang Kristen yang simpatisan, atau engkau sudah hambar imanmu. Saudara, masa Yesus kau tidak butuh lagi hari negari. Saudaraku, dengarkan khotbah hari ini. Jangan engkau sia-siakan iman yang dikaruniakan kepadamu. Sekalipun kamu menatap dunia dengan cemas, jangan engkau sia-siakan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Mungkin kau berkata, Pak, aku sudah tidak mau, sudah habis semua. Percaya Tuhan Yesus tidak dapat apa-apa. You salah, absolutely wrong. Tuhan sedang memuji engkau, saudaraku. Tuhan sedang memuji imanmu.
Mari kita tundukkan kepala sebentar. Lihat dirimu masing-masing, saudara sekalian. Orang kamu sayang, orang yang paling dekat, teman, kolega, teman bisnis, partner sport, doktermu, cicimu, papa, anak, koko, cucumu, sudah dipanggil Tuhan ya. Dan engkau sedih sekali, khotbah hari ini akan meneguhkan engkau, memberi kamu ketenangan dan kepastian di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan meneguhkan engkau, Tuhan akan menghapus air matamu, Tuhan akan memberikan engkau pengertian yang baik. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang masih hidup di bumi kita ini yang sulit sekali dalam keuangan sosial, keuangan relasi, pekerjaan, kuliah, sekolah, berdagang, kau sangat susah sekali. Kau percaya Tuhan Yesus, Dia tak pernah mengecewakan. Dia Allah yang Immanuel. Dia mampu memberikan damai sejahtera di tengah dunia yang tidak damai. Dia mampu memberikan ketenangan di tengah dunia yang tidak tenang. Dia mampu memberikan kepastian di tengah dunia yang tidak ada kepastiannya. Believe in Jesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Biar suara ini terus mengiang-ngiang di telingamu, saudaraku. Kau doa sendiri. Katakan dalam hatimu kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kepercayaanku pada Tuhan tidak pernah luntur. Sekalipun daging dan tulangku lenyap, Kaulah tetap Tuhanku untuk selama-lamanya. Sekalipun hati dan dagingku habis, Kaulah tetap Tuhanku untuk selama-lamanya. Jemaat berdoa sebentar untuk 1-2 menit untuk dirimu sendiri. Mungkin banyak di antara kita sudah tidak keluar rumah. Coba untuk menjaga kesehatan di rumah dulu, karena COVID lagi tinggi. Ada juga di antara kita yang sudah stres berat, karena penghasilan sudah nggak ada, sementara tidak berani keluar. Ada juga di antara kita yang tidak boleh keluar tapi sakit, harus ke rumah sakit. Kau berdoa kepada Tuhan, lapor semua tentang masalah yang kamu hadapi. Engkau percaya di bumi dan engkau warga negara surgawi. Dunia tak mampu memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Sekalipun maut bisa menjemput kita, tapi maut pun tidak mampu menahan kita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita akan bersama-sama Tuhan Yesus suatu hari. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan firman hari ini. Ketika mereka percaya, maka anugerah demi anugerah tiba kepada mereka. Ketika orang-orang yang mereka kasihi juga adalah orang percaya, pada saat nyawa mereka tercabut, mereka ada kembali di pangkuan Bapak Abraham. Dan kami masih hidup di bumi, suatu hari akan bertemu kembali, karena kami sama imannya, believe in Jesus Christ. Tuhan, hamba berdoa untuk umat yang masih hidup di bumi dalam keadaan menghadapi setiap gejolak zaman, menghadapi setiap tantangan zaman, kesusahan zaman. Tuhan, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Kau satu-satunya Allah yang kami sandari. Dalam situasi kondisi apapun, tangan Tuhan tidak pernah kami lepas. Orang mau mengatakan apa saja, tapi Yesus tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Biar kami memiliki iman sejati. Jikalau suatu hari Tuhan datang, Tuhan melihat adakah iman di bumi ini, itulah kami orang-orang percaya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan firman hari ini. Suara manusia sementara berhenti, suara Roh Kudus akan terus bekerja di hati mereka. Firman yang mereka dengar terus mengejar di hati mereka, membawa suatu pertobatan yang sejati. Tuhan,
Letakkan tanganmu di atas kepala jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat Tuhan. Beri peneguhan di hati mereka. Beri pengertian di pikiran mereka bahwa Allah adalah Immanuel. Allah adalah gembala yang baik. Hapus air mata mereka pada saat mereka menangis. Hibur hati mereka pada saat hati mereka susah, Tuhan. Beri mereka pengharapan pada saat mereka sudah tidak ada harapan melihat ke depan. Beri mereka kepastian pada saat mereka ragu-ragu untuk meneruskan hidup ini. Tuhan, dengar hamba berdoa, anugerah-Mu turun atas jemaat. Cinta kasih Tuhan, kasih sayang dari Bapa Surga, dan juga kekuatan dari Roh Kudus menyertai umat sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami. Haleluya. Amin.